Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Orange dan Meta, kakak Meta. Ya. Om Eco. Oh, Om Eco. Kenapa gue manggil dia? Perlu dibahas nggak? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Lanjut aja. Panjang, satu sesi sendiri. Kita hari ini mau bahas tentang Gen Z, Yes. gitu. Dan kebetulan hari ini udah ada dua orang tamu istimewa. Namanya satu Latanya. Betul. Halo. Hai, aku Latanya, tapi biasa dipanggil Anya. Tanya ya. Oke. Dan satu lagi? Saya Ilham. Biasanya panggil Ilham Kubon biasanya gue panggil. Apa? Kenapa kubuan tuh? Kurus dan blon bu saya. Lu yang ngomong ya. Ah iya. Oke. Oh, nama panggung ya? Nama panggung. Semua Oke. nama. Oke. Nama viralnya Ilham lah ya. Iya bu. Bu bukan terbalik ya harusnya. Oh, harusnya yang kumon itu. Iya. Kubon bu. Oh. Kubon tempat les. Oh iya. Disebut lagi. Oh, nggak bayar itu. Nanti bayar ya. Oke. Blonnya itu soalnya. Oke. Gen Z Yes. itu range usia di berapa? 1998. Nah ini kan Gen Z semua nih. Ya. Gen Z. Masuknya Gen Z. 97 sampai 2012. 19 2012, benar kan? Iya. Kalau Bapak Gen Hah? apa, Pak? Ada di baliknya. Gencatan senjata. Gen VOC berarti. Nah, ada yang menarik sebenarnya kenapa kemarin ngobrol di grup gitu ya. Kita bahas Gen Z nih, seru. Bukan masalah seru apanya. Itu tuh waktu itu langsung di Instagram muncul tentang Gen Z gitu. Dan itu seolah-olah tuh jadi apa ya? Bukan masalah sih sebenarnya, tapi poin yang kayaknya seru nih untuk dibahas bareng sama Gen Z-nya. Bener apa enggak begitu gitu. Gitu. Nah, ini nih. Pertama ada Instagram dari Jack FM, One Jack FM. Di sini highlightnya potong gaji demi WFA. 87% karyawan memilih potong gaji asal bisa WFA. Itu dipublish tahun 2024 setelah pandemi. Masih ngomongin WFA gitu. Terus di hasil surveinya juga di berbagai negara di Indonesia, dan totalnya 87% pekerja mengatakan mereka bersedia melepas sebagian gajinya agar bisa memiliki pengalaman kerja yang fleksibel, pengalaman gitu maksudnya kan, pengalaman personal terhadap lingkungan. Terus Gen Z juga masuk di situ. Emang gitu ya? Pertanyaannya gitu. Kubon. Dari siapa nih? Kubon. Manggil Kubon apa Ilham? Apa aja deh pak. Hah? Apa aja. Oke. Ilham. Gimana menurut apa aja? Bukan gitu juga. Gimana? Saya sih belum pernah ngerasain ya pak kerja WFA. Oh, masa? Ini WFA atau WFH ya? Work from anywhere. Anyway. Oh di mana aja? Di mana Kayak aja? bisa di Starbucks gitu. Iya. Di Bali Iya. tiba-tiba. Di Bali tiba-tiba kerja. Betul. Nah, kayak gitu. Di sebelah kantor pun bisa. Bisa. Sebelah kantor Ngapain juga? ada lapangan kosong gitu. Gitu. Tapi kalau buat saya sih nggak susah ya, karena saya kan akuntansi ya. Jadi harus di office gitu kerjanya. Agak sulit kalau kerja misalkan di coffee shop harus bawa berkas kemana-mana, tuh agak sulit gitu. Kan kerjanya pakai laptop juga dong. Pakai laptop cuman harus pakai dokumen fisik kan pak kalau gitu? accounting ya. Oh. Kita bacanya. Gitu. Harus bawa kalkulator pasar juga ya. Iya benar, kalkulator dagang dia bilangnya. Oh gitu. Enggak kan biasanya mereka juga ada input data yang Ada. Sekarang tuh yang langsung di sistem semua kerekap. Cuman nggak enak sih ya kalau saya ngerasanya tuh. Oh gitu. Gak enak aja gitu kalau kerja di luar. Jadi malah main game. Apa Gak jangan-jangan fokus ya. Iya jadi nggak fokus ya, fokusnya buyar. Oke. Jadi lu lebih milih WFO. WFO. Oh iya. Karena memang tuntutan pekerjaan atau ada keinginan juga sih sebenarnya. Keinginan. Keinginan Keinginan untuk, ya. maksudnya Kerja di kantor, betul. di office. Pokoknya kalau di luar kantor enggak lah gitu. Enggak. Oh.
kalau misalnya bisa kerja di luar kantor, ya meskipun banyak berkas yang harus dibawa seambrek itu, lu pilih lokasinya tuh mau di kantor apa mau di luar kantor? Saya tuh paling enak kalau tempatnya sepi sih. Sepi. Sepi. Karena fokus kan, kita harus fokus. Iya. Iya benar. Fokus ya. Oh gitu. Kuburan gitu. Di kantor lu fokus berarti. Kuburan kalau ada casan juga bisa kan? Bisa. Di kantor ininya. Kantor Berarti, pengurus. berarti lu kerja sambil main game dong. Oh iya benar. Yang Pengetahuan ya. Pengetahuan. Oke, pokoknya enggak lah ya. Enggak. Pokoknya enggak banget. Nah, Anya Nah, gimana? kalau aku sih sebenarnya WFO atau WFO itu depends ya sama lingkungan pekerjaannya. Kalau misalkan kita ngomongin culture, budaya perusahaan, pasti kan tiap-tiap perusahaan berbeda-beda gitu. Ada yang memang kayak mungkin lebih ke startup yang mungkin lebih fleksibel, bisa discuss lewat Zoom atau Gmeet gitu ya. Cuman kalau aku mungkin kalau dari awal memang sudah di company, sudah di corporate ya, terus sudah istilahnya terpatrinya budayanya tuh udah selalu work from office. Nah, jadi ngerasanya lebih enakan dari kantor sih kalau aku. Karena yang pertama kalau misalkan ada masalah atau ada yang harus diomongin sama tim, itu bisa langsung Komunikasi betul, bisa langsung ke ruangan, ke ruangan atasan, koordinasi langsung, nyolek aja sebelah gitu, Pak ini gimana sih Bu, ini gimana sih gitu, dibandingkan dengan yang mungkin work from anywhere yang harus hubungin via online gitu kan. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Terus yang kedua juga lebih dapat situasi ngantornya gitu. Ya, betul. Kalau misalkan di rumah atau work from anywhere, mungkin ya udah kita terpaku sama kerjaan kita doang di depan laptop, di depan komputer. Tapi kalau misalkan di kantor itu beda aja sih. Dapat suasana teman-teman sama teman-teman kantor ya. Terus budayanya beda aja sih gitu kalau menurut aku. Suasana kerjanya beda betul. gitu, suasana kerja gitu sih. Kalau aku lebih nyaman memang work from office sih memang gitu. Kayaknya bukan nggak bensin nih Pak. Tapi memang kalau semisal ada beberapa waktu akte kelahiran nggak itu jauh. Akte kelahirannya soalnya pengen kerja dari kantor semua. Iya. Tapi memang jangan potong 87% Pak. Enggak, ya bisa jadi mereka bagian yang 13%. Oh iya betul. Tapi memang aku sering juga ngerasain Pak Bu kalau misalnya work from di luar kantor gitu, memang ada beberapa waktu yang harus kayak lagi pengen menyendiri nih gitu, atau lagi pengen nyari inspirasi gitu kan. Nah itu memang lebih enak di luar kantor, karena kadang-kadang kalau di dalam kantor kan kayak ya udah kantor di satu ruangan, satu meja sama komputer terus gitu kan. Ya udah gitu. Cuman kalau misalkan karena aku di departemen aku banyak sering kemana-mana juga gitu, jadi so far sih masih aman sih, seru-seru aja gitu. Pengen menyendiri tapi kan konteksnya kerja apa? Kerja. Kalau misalkan lagi kalau misalkan lagi input data bengong, gitu bengong. Pak. Bukan bengong ya? Bukan bengong. Bukan dong. Bukan. Overthinking gitu. Iya sih. Waduh, nyebut overthinking itu salah satu bahasanya. Nah ya itu Gen Z banget ya. Oh gitu. Overthinking. Ya salah satu mungkin permasalahan yang dihadapi sama Gen Z kali ya Pak ya, kayak lebih overthinking padahal masalahnya nggak terlalu berat banget tapi di overthinkingin gitu. Itu salah satu permasalahan ini menarik ya. Overthinking. Ini agak nyimpang dikit ya. Sebenarnya ini pengennya sih ngebahas satu sesi sendiri. Overthinking pengennya. Tapi sebagai prolog lah ya. Overthinking itu apa sih buat kamu? Kalau overthinking menurut aku adalah mikirin sesuatu hal yang belum terjadi ya? Belum terjadi, tapi kita tuh udah gimana ya nanti ke depannya gitu. Mungkin itu akan terjadi di kita atau mungkin tidak akan terjadi, tapi mungkin kalau menurut aku ya sebagai, mungkin aku nggak tahu ya kalau misalkan Gen Z yang lain tuh gimana, tapi lebih ke antisipasi sih sebenarnya. Overthinking, waspada itu. Kalau sisi positifnya itu ya. Cuma sisi negatifnya adalah kadang-kadang kita memikirkan hal yang harusnya tidak usah terlalu dipikirin gitu. Itu hal kecil seharusnya itu bisa udahlah kita jalanin aja gitu.
Tapi sisi positifnya yaitu tadi waspada dan antisipasi ke depannya seperti apa gitu. Nah, ini yang menarik. Kayaknya bakalan didalemin nanti lah sesi nanti ya. Sambil kita juga ini cari referensi juga nih. Oke, jadi kesimpulannya dari hasil survei ini 87% katanya begitu gitu, yang lebih milih lebih milih WFA daripada WFO. Menurut kamu sendiri relatif benar atau enggak? 87%-nya ya? Kan bisa jadi means kamu bagian dari 13%. Atau survei ini enggak benar nih gitu. Tergantung ya. Menurut kamu ya, kalau dilihat Gen Z secara keseluruhan lah ya. Oh. Begitu enggak? Kalau aku pribadi dari teman-teman aku ya, memang kebanyakan mereka tuh punya waktu 5 atau 6 hari kerja dalam seminggu. Itu pasti 2 atau 3 harinya ada yang WFA gitu. Jadi sisanya WFO memang. Oh, emang disetting begitu dari kantor. Setting dulu gitu. Tapi tergantung tadi balik lagi apa ya. Bagaimana perusahaannya gitu kan. Apa di bidang apa sih bergeraknya? Mungkin agency atau dia startup ya. Gitu. Jadi memang ada WFA-nya gitu sih. Kayaknya aku setuju sih sama surveinya ya. Memang ya banyak yang sudah menerapkan WFA gitu untuk beberapa ya ini sih kalau judulnya sih clickbait banget kan ya. Sebenarnya 87%-nya gitu kan. 87% itu bener enggak gitu. Karena bisa jadi ya surveinya mungkin tergantung ke jenis perusahaannya. Enggak general betul, gitu kan. Iya. Enggak general. Tergantung lokasinya juga sih. Lokasinya ya betul. Menurut tergantung lokasi sih Pak. Kalau kayak di kantor Jakarta kan tempat buat kerja di luarnya tuh banyak ya pilihannya. Iya. Kalau kita kan di Bekasi sedikit lah. Ya. Mungkin sih itu sih kalau saya. Oke. Nah, Jaksel ya. Jaksel Live dibilangnya kan. Mall di mana-mana. Kan kita anak Bekasi. Di CBD kan, di sana SCBD. Iya, betul. Oke. Ini Genjo is using LinkedIn as a dating apps. Gitu katanya. Bener nggak nih? Bah. Nyari ceweknya di LinkedIn atau bukan pakai Instagram lagi, tapi pakai LinkedIn ya. Udah nggak nyari kerja. Kelas banget ini. Iya jodoh ya. Iya. Bukan nyari kerja, nyari jodoh. Iya. Berarti bukan open hiring itu ya? Ya dua-duanya. Iya. Dapat dua-duanya dengan CV yang sekian gitu. Bener nggak? Emang bener begitu? Nih, kayaknya Anya nih Pak, karena Anya kan di divisinya nih hiring. Banyak ngasihnya tuh. As a dating app ya. Kalau menurut aku sih ya mungkin bisa iya, mungkin enggak. Mungkin beberapa orang nyari kenalan di Instagram, karena memang kalau Instagram kan memang untuk entertain kan gitu kan. Kita post feeds atau foto dan video untuk bisa entertaining orang gitu. Cuman kalau LinkedIn kan memang tujuan utamanya adalah profesional kan. Kita istilahnya mempromosikan diri kita dengan background karir, pekerjaan dan pendidikan gitu. Ya mungkin bisa juga sih untuk anak-anak zaman sekarang ya, karena mungkin Gen Z itu lebih lihat kalau mau cari pasangan, lihat dulu backgroundnya seperti apa pendidikannya gitu kan. Berarti diketahuan juga ya. Pendidikan, karir gitu ya. Gitu sih. Ya mungkin jadi, Ilham kalau misalkan mau cari cewek, lihat dulu selain lihat Instagramnya, lihat LinkedIn. Di cross check lagi. Dia aktif apa nih, sekolah di mana, kerja di mana gitu kan. Tapi bisa juga sih idenya. Bisa juga ya. Idenya. Gitu. Menurut mungkin sih Pak, mungkin. Ilham baru kepikiran soal ngeliat ini. Iya betul. Ntar gue coba. Iya juga nih. Iya juga nih kata Ilham. Bikin viral bisa nih. Tapi jujur, aku pernah punya teman yang memang dia kenalan di LinkedIn, terus lanjut tuh kan message di LinkedIn, terus lanjut ke Instagram, terus ke WA personal, jadi kenalan. Beneran ada.
gitu. Kan ya informasi yang didapat dari LinkedIn itu banyak kan. Banyak. Nah, dari kantornya mana itu bisa Iya, langsung benar. cari gitu. Jadi nggak usah nyari kerja lagi. Iya, istilahnya LinkedIn tempat hidup. untuk mempromosikan diri gitu kan. Lo masih nyari. Di episode kemarin lu bilang nyari. Gen Z think that thumbs up emoji is rude. Ada lo yang kayak gini. Jadi chat mungkin di grup kantor gitu kan. Terus good gitu kan. Bagi mereka rude. Benar gak sih? Sarkas atau Sarkas atau enggak? Iya. Ini sih tergantung dari negaranya kali. Iya, tergantung betul, sih. ya, negaranya. Buat kita Iya, fine-fine fine aja. Tergantung gaya chat orang kan juga macam-macam ya. iya. Ya kadang kan yang jadi absurd itu kalau ngirimin sun love gitu kan. Oh, Nah, iya. ya. Kan? Paling umum ini sama ini ya. Ya itu kan umum gitu. Itu udah pasti itu. Ya. Ngechat di grup udah pasti itu. Iya. Iya. Easy. Ya mungkin kalau di luar negeri mungkin ngirim emoticon atau ini love gitu kan. Mungkin mereka biasa aja. Tapi kalau Indonesia kan baperan gitu. Nih, baperan ya. Oh ya kalau love ya. Kirain ntar gimana gitu ya. Tapi sebenarnya sih biasa ya harusnya. Iya sih, harus biasa aja sih ya. Ya menarik sih. Ini beberapa tentang Gen Z ya. Nah ini nih. Ini yang paling mengganggu sih sebenarnya. Iya betul. Masa iya sih gitu. Banyak banget beritanya sih memang, Pak. Bener ya. Banyak banget Begitu. beritanya. Ya artinya isu ini benar-benar Iya. nyebar gitu viral. Nyebar ya, memang di sosial media kayak banyak ini Gen Z nih, aduh Gen Z banget nih ya kan. Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Jadi alasan lain Gen Z dianggap memiliki mental yang lebih lemah adalah karena kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi, termasuk pendapatan, pendidikan tinggi, pekerjaan, makanan yang lebih baik, perumahan mewah, transportasi nyaman, dukungan sosial, keamanan dan lainnya. Segitunya kah gitu? Atau ini terlalu mengada-ngada gitu? Enggak sih, Pak. Menurut kalian? Enggak sih, bener sih, Pak. Memang begitu. Serius? Iya, kalau menurut saya ya. Menurut saya sama lingkungan saya itu juga begitu. Karena mungkin kita pendidikannya tuh kita udah kerja sarjana sampai 4 tahun, terus dapat pekerjaan yang enggak sesuai pendapatannya. Lu 6 tahun. 6 tahun. Itu 6 tahun. Apa? 6 tahun. Berarti mendalami, Mendalami. mencintai, Iya. cintai bidangnya. Terus? Iya. Ya mungkin itu ya yang bikin Gen Z tuh jadi lemah mentalnya Kenapa ya? karena nggak sesuai. Apalagi sekarang kan Saya sendiri kebutuhan saya sosial sendiri yang bukan Gen Z itu lebih nggak percaya sih sebenarnya dengan isu itu tuh nggak percaya karena apa ya, satu ya dari generasi ke generasi menurut saya sebenarnya biasa aja gitu. Cuman ketika Gen Z ini telah itu memang seperti ada seolah-olah seperti pengistimewaan gitu ya. Pengistimewaan tapi terlalu over gitu. Sehingga ketika ada kelemahan juga jadi terlalu over gitu. Betul. Padahal sih biasa aja gitu. Iya. Ya kan? Betul sih Pak, aku setuju sih. Bener. Karena sekarang apa ya, orang-orang mungkin lebih ke apa-apa tuh di-share gitu kan. Jadi orang tuh mengeneralisir kayak oh Gen Z tuh kayak gini ya, Gen Z tuh kayak gini. Padahal faktanya tuh ya belum tentu gitu ya. Aku nggak bilang, aku tidak mematakan oh nggak kayak gini, nggak. Cuman belum tentu Iya, gitu. belum tentu. Mungkin Ya, ada, mungkin enggak gitu. Ya artinya kalau demografi aja misalnya. Ya katakanlah di kota gitu ya. Gen Z di kota sama Gen Z di desa. Emang sama? Beda. Beda Iya, kan. Ya nggak gitu, nggak seperti yang mereka sampaikan juga kan. Kalau menurut aku lebih ke gimana lingkungan membentuk mereka. Betul. Iya. Lingkungan yang membentuk berarti ya. Lingkungan dari keluarga utamanya ya, karena kan primernya, terus dari yang kedua lingkungan yang sangat-sangat bisa mempengaruhi gitu. Ya. Tergantung. Next. Tapi kalau Gen Z itu sih kayaknya tipikalnya harusnya lebih semangat orangnya ya. Iya. Lebih sportif begitu kan. Ya justru muda. di awal apa namanya bukan kemunculan ya, pengistimewaan lah kalau gitu ya,
itu kan menjadi harapan yang luar biasa Iya, iya. bagi hampir semua perusahaan bahwa kita mau beralih generasi nih, kita harus mempersiapkan itu ini segala macam. Yang menurut saya emang harus segitunya ya, maksudnya kayaknya biasa aja juga nggak ada masalah gitu. Iya, iya. Tapi begitu ada masalah, Gen Z nggak apa namanya, nggak bertahan kalau kerja gitu, silent tuh gitu kan. Gitu. Tapi kan benar nggak sih kalau mereka itu nggak bertahan gitu kalau kerja? Kan yang kayak begitu bisa terjadi juga di Gen X misalnya. Betul, Iya, di betul. Gen-Gen bisa. Atau di apa baby boomer bisa aja kan gitu. Bisa aja Betul, terjadi Pak. kan gitu. Balik lagi ke lingkungan sih Pak ya. Iya. Atau mungkin jangan-jangan kita nih masih terpengaruh dengan kondisi di mana media sosial itu sangat gampang gitu ya. Iya. Sehingga pendapat itu langsung viral gitu, viral. Sehingga satu yang belum valid udah langsung viral gitu, langsung dianggap apa namanya? Ya ini emang begitu gitu. Iya. Apalagi mengatasnamakan survei, kayak tadi tuh gitu kan. Apa lu juga bener nggak gitu? Tanpa adanya riset tersendiri ya. Riset mungkin ada, tapi nggak menyeluruh, nggak ya bisa jadi ya dia riset hanya sebagian. Iya ya benar-benar. Ya gitu kan. Tapi itu dijadikan patokan. Nah itu yang ya jadi patokan itu. Benar sih. Gitu kan. Ya buktinya orang juga nggak semua Gen Z kayak gitu. Iya benar Pak. Balik lagi ke dianya, ke lingkungannya, ya kan. Ya. Gitu. Nah itu yang menarik maksudnya. Jangan-jangan gitu ya. Ya selama ini sebenarnya ya biasa aja dan itu juga terjadi setiap generasi, gitu kan. Faktanya orang juga kalau memang begitu, maka perusahaan-perusahaan yang merekrut dominan bahkan ya dominan udah kolaps duluan dong harusnya kan gitu. Sudah mulai goyang lah gitu kan. Tapi Gen Z faktanya itu kan salah satu generasi yang menurut aku kreatif sih, banyak iya, betul. banyak punya ide-ide baru gitu kan, yang fresh gitu, terus ngikutin tren ya kan. Iya, betul. Gitu. Jadi kita nggak bisa menjelanisir negatifnya Gen Z sih. Iya, menurut betul, aku. benar. Tapi inilah yang mau saya bahas di sini adalah selentingan atau enggak image-image yang muncul yang berseliweran di Instagram, di media sosial, dan itu banyak dipakai di media sosial itu banyak dipakai oleh orang banyak, terutama di Indonesia. Yang saya ngelihatnya khawatirnya orang jadi sangat yakin dengan itu, iya betul. sehingga menjadi stigma nantinya gitu loh. Itu yang bahaya gitu. Betul. Nah ini kita coba lihat yang lainnya. Banyak perusahaan pecah karung Gen Z, alasannya ini yang angkat Info Bandung lagi. Ketidakcocokan budaya 31%. Katanya. Ini kita lihat dulu ya. Keterampilan teknis yang tidak memadai. Enggak juga. Ini bahkan bertolak belakang dengan fakta bahwa Gen Z itu kreatif. Betul. Ya. Orang yang kreatif, orang yang ya kan sangat bertolak belakang. Artinya mereka punya keterampilan itu. Untuk mewujudkan kreativitas itu kan butuh keterampilan yang real gitu, yang luar biasa. Keterampilan pemecahan masalah yang buruk. Problem solving. Gitu nggak? 34%. Kita sambil cek. Gitu Keterampilan komunikasi yang buruk. Oh, apalagi begitu tuh? Kenapa komunikasi? Mungkin bahasa kita yang terlalu Iya, bahasa bahasanya sekarang anak zaman sekarang. Iya. Tapi enggak juga. Kayak gimana? Misalnya kayak gimana bahasanya? Tapi enggak sih ya. Enggak. Biasa aja sih Pak ya. Mungkin kalau nongkrong kan nggak pakai bahasa baku ya. Iya Sekarang gue orang gitu kan biasa lah ya. Lu kan tahun berapa sih? 80-an. 1880.
Enggak, orang 90-an, angkatan 90-an itu kan ada bahasa sendiri kan. Bahasa gaul lah ya. Bahasa gaul betul kan. yang dibalik-balik katanya. Iya, Tidak jadi kadit. Iya, Nah. kayak gitu-gitulah. Iya. Bahasa gaul. Anak sekarang itu ya termasuk Gen Z itu kalau WA itu kenapa suka pada disingkat-singkat gitu ya? Akhirnya kita jadi nggak paham apa ini ya. Takut jadi Bisa sih, salah Bu. paham. Iya benar. Aku juga sebel sih sama orang yang ingat Iya, gitu. jadi kita maksudnya takut salah paham. Iya. Apa ya gitu. Itu bener gak sih anak Gen Z itu kayak gitu? Enggak sih Bu, kalau saya ketik Bang, malah lebih panjang kayak yang aja tulis yang tuh G-nya banyak banget ya. Iya. Beda itu. Iya, pendabelan kata jadinya. Enggak, tergantungnya dituju juga. Oh iya, Jadi diajak. itu mah Iya, iya gede lagi gitu. AP itu panjang badannya. dia mau pacar Pak Yang gitu Iya. kan. Ya. Nah, Enggak lah ya. keterampilan berorganisasi yang buruk. Iya sih. Saya sih justru ya lebih seneng maksudnya punya partner kerja tuh anak-anak Gen Z yang muda-muda. Iya. Kenapa tuh, Bu? Ya karena mereka tuh seperti Anya bilang lebih Bisa kayaknya nyesuaiin ya? lebih semangat, terus Hmm. lebih ide-idenya, inisiatifnya, kreatifnya lebih banyak gitu. Jadi kita kadang-kadang bisa yang bisa jadi partner kerja gue juga nih gitu. Jadi sih kalau aku sih sama anak-anak Gen Z is okay ya gitu. Tapi jangan banyak-banyak juga anak Gen Z. Kan kita pensiun dini Pak. Enggak gitu juga gitu maksudnya. Ini sih lebih ke hasil survei ini sebenarnya Iya, benar sebenarnya nggak sih sih survei dengan ini. fakta kan? Gede banget lagi 42%. Iya, 42%. Organisasi yang buruk. Nggak juga sih. ya. Ya artinya banyak juga ya kepanitiaan lah ya, kepanitiaan yang apa namanya udah berjalan dan banyak juga orang Gen Z di sini Betul. dan lebih banyak kreatif gitu. Tapi ya memang sebagian ada yang problem ketika mereka berdebat dengan generasi di atasnya. Itu nggak gue nggak bisa nih, Iya, coba aja deh. itu Mereka Pak. cerita gitu. Betul. Mereka cerita. Oh tapi itu gampang sebenarnya gitu kan. Dikasih tahu gini-gini, oh iya baru bisa gitu kan. Iya. Tapi kan bukan berarti cara berorganisasi mereka yang buruk gitu. Betul. Kalau itu kan lebih ke senioritas mungkin gitu, atau bisa jadi yang diajak ngobrol atasannya gitu kan. Iya, benar. Ya itu bisa jadi problem gitu. Betul, kan. betul. Untuk bisa dia berkreatif, dan yang dia sampaikan, ide dia yang dia sampaikan itu waktu itu masih realistis gitu, masih rasional dan enggak susah-susah banget gitu kan, gitu loh. Nah kalau kayak gitu berarti yang bermasalah Gen Z-nya apa generasi di atasnya gitu kan. Ya artinya gue nggak setuju banget sih dengan yang ini. Artinya bertolak belakang banget. Kalau kreativitas gue sangat setuju, mereka sangat kreatif. Artinya semua turunannya yang berkaitan dengan hal itu akan teranulir. Ya dong, berorganisasi yang buruk enggak dong. Kreativitas bagus, bagaimana dia nggak bisa berorganisasi kan? Iya. Justru malah lebih aktif, lebih hidup gitu kan. Menurut gue. Kurangnya pengalaman kerja yang relevan. Ya iyalah, Baru fresh grad ya. Iya. Ini mah hasil survei gitu. Orang juga nenek-nenek juga bisa mikir kali gitu. Tapi benar nggak sih Gen Z itu tipikalnya lebih cuek? Benar nggak sih? Cuek dalam artian apa nih, Bu? Ya cuek dalam pertemanan juga bisa gitu. Dalam pertemanan lah. Itu balik lagi ke karakter Betul. pribadinya Iya. sih, iya. Misalnya Ilham kan punya tongkrongan nih, teman-teman rumah misalnya. Kalau teman rumah tuh udah deket banget kan. Bener nggak sih mereka itu sebenarnya kalau anak Gen Z ya itu justru solid apa justru cuek? Ya lu ya gue gitu. Ya. Berarti Nggak cuek sih, nggak cuek. Nggak cuek ya, lebih. Kalau menurut saya ya, Mm. mungkin karena saya orang inisiatif kali ya. Oh. Ya. Iya. Beda kalau yang ditanya orangnya cuek. Enggak ya. Ya udahlah. Kalau Anya gimana? Aku enggak Teman-teman juga sih, Bu. Gitu, teman-teman Anya. Enggak sih. Gimana sih? Lebih cuek atau lebih peduli lah gitu kita? Kalau aku sama teman-teman aku, ya kalau ngumpul ya. Mungkin kalau cuek apa ya? Kalau aku tipikal yang nggak terlalu mikirin suatu hal tuh. Mungkin kalau bisa dibilang Gen Z tuh overthinking. Kalau aku mungkin enggak terlalu overthinking dan
mungkin nggak overthinking ya, karena aku tipikal orang yang kalau misalkan aku punya masalah terus aku ngadepin suatu hal tuh ya udah gitu, jalanin aja, memang harus Jalanin aja, begitu, betul. let it flow gitu. Jadi Itu mengalir sih aja mulai lah ya. aja. Kalau cuek, bener kata Ilham ya, lebih ke karakter diri masing-masing sih gitu. Gen Z overthinking. Mm-mm. Itu udah disebut berapa kali lo ya? Iya Berapa sih, persen? persentasenya, wah saya belum survei. Terus kok berani bilang bahwa Gen Z? Mungkin Overthinking. itu yang selentingan yang tadi ya Pak ya. Oke. Banyak sekali di media sosial yang kayak aduh overthinking nih segala macam. Udah pasti nih Gen Z nih gitu-gitu sih. Emang sudah apa ya istilahnya melekat gitu loh. Karena tadi Pak banyaknya stigma dan selentingan-selentingan yang ada gitu terkait sama Gen Z. Emang Gen X, Gen Y, Mm-mm. Gen yang apa? Apalagi? Nggak overthinking. Nah itu dia Pak pertanyaannya. Kayaknya tuh suatu hal yang lumrah ya terjadi pada manusia gitu kan. Betul. Memikirkan suatu hal yang mungkin belum terjadi tapi kita pikirin gimana ya nanti gitu. Itu lumrah gak sih? Iya. Ya kan. Jadi mungkin orang-orang aja yang terlalu mengeneralisir ya Gen Z tuh kayak gini gitu. Itu sih utamanya. Iya, jadi yang kamu sebutin misalkan overthinking. Mm-mm. Overthinking itu apa sih? Kayak gini. Loh, gen-gen sebelumnya juga begitu Iya, kok gitu ya. Gen juga kok gitu. Ya terus kenapa tiba-tiba banyak orang yang mengatakan bahwa Gen Z itu overthinking? Itu Mm-mm. Nah itu lebih ke ya jadinya kan saya mikirnya ini kok lebih ke stigma ya gitu daripada betul. fakta gitu. Betul. Bahwa hal-hal itu juga kejadian kok di generasi-generasi sebelumnya kan gitu. Mm-mm. Jadi seolah-olah Gen Z itu problem banget gitu. Mm. Iya kan? Jadi Betul, kayak apa ya? Kayak Kayak Generasi yang menakutkan. iya gitu. Wah, jangan-jangan generasi yang menyebutkan ini adalah generasi yang bermasalah gitu. Malah Gitu. dianya yang bermasalah ya. Iya sih Gitu. benar. Karena belum tentu semuanya fakta. Balik lagi ke orangnya, karakter diri, di mana lingkungan dia berasal. Itu kan yang membentuk karakter seseorang kan. Gitu. Tadi kalau kata Pak Eko, Gen Z di desa sama Gen Z di kota sama Bisa nggak? jadi beda. Pasti Beda kan. Kurangnya profesionalisme katanya 46%. Iya, umurnya baru segitu. Iya. Betul. Mau ngarepin profesional gimana gitu. Mm-mm. Di atasnya juga belum tentu profesional kan. Betul. Iya dong. Betul. Logikanya kan gitu Iya. ya. Masih nyari karakternya. Aja Iya. karakter. Terus kayak mungkin baru masuk ke dunia kerja, ke dunia profesional, jadinya kita lagi seneng-seneng Iya. jalin relasi ya Iya. ke semua orang. Jadi mungkin kita udah ngerasa deket, tapi padahal itu mungkin melebihi batas profesionalitas yang ada gitu. Jadi kayak bisa kayak aku sama Ilham gitu kan, udah gimana lo bla gitu kan. Padahal ya harusnya profesional di tempat kerja gitu. Padahal kayak udah biasa aja. Iya. Ya, karena ngerasa ya seumuran juga. Iya. Seumuran, Iya, iya. betul. Karena mereka sistem koordinasi memang seperti itu. Iya, emang kayak Walaupun gitu. bahas pekerjaan tapi ya lebih Santai. Ya, Yes. gimana Iya. sih? Aku yang ngomong. Iya gimana? kamu gimana sih belum dibayar Iya nih. gitu. Iya. Gue tunggu ya nih. Ini lebih lucu nih sebenarnya. Kurangnya motivasi atau inisiatif. Jumlahnya 50%. Berarti 50%. Setengahnya. Berarti 50%-nya sebaliknya dong. Iya. Iya. Better dong. Iya, terus kenapa jadi masalah gitu? Kenapa Dari harus motivasi. diangkat gitu? Ini lucu sih. Emang Ya artinya Ilham kalau berangkat kerja pagi-pagi ini tadi kurang motivasi. Enggak bisa Semangat nggak? tadi Semangat, Bu. Oh, semangat. tadi kan dia bilang bahwa dia orangnya inisiatif ya kan? Iya. Oh, iya. Berarti Iya, dia 50% itu. Yang artinya kalau ada orang yang berinisiatif atau punya motivasi tinggi, kan yang ini nilainya kan 50% kan. Terus masalahnya apa gitu? Ya kan? Kenapa harus dijadikan highlight dan itu sebagai problem gitu? Kan lucu gitu ya. Gitu. Kesulitan bekerja dalam tim, ya itu tadi ini sama kayak yang tadi, enggak juga sih. Orang yang kreatif justru apalagi tadi ya inisiatif tinggi, ya artinya pasti di organisasi juga oke gitu. Iya sih. Nggak mungkin Aku nggak. malah suka banget Pak untuk kerja dalam tim karena aku ngerasa dapat banyak insight Iya betul. dari banyak Betul. orang. Iya. Masukan dapat banyak banget. Masukan, iya.
Nah itu apa namanya ya, tema-tema yang diangkat gitu sama banyak pihak mengatasnamakan survei. Kemudian kalau saya lebih ngelihat kok lebih kayak ke stigma ya gitu daripada fakta itu sendiri gitu. Jadi kayak lu sendiri yang bikin ini jadi kayak nggak ngelihat take a bright side gitu. Kayak tadi 50%. Ya kenapa diangkat 50% yang negatifnya, 50% yang positifnya kenapa nggak diangkat gitu? Iya, benar. Ya itu gitu. Artinya mungkin ini menjadi khawatirnya ini hubungannya sama ini mental health yang kemarin kita. Iya. Ketika banyak orang yang memberikan stigma negatif atau ya kayak gitulah gitu ya kepada generasi, satu generasi gitu. Apa nggak bahaya gitu kan? Generasi ini akan menjadi tadinya nggak kenapa-napa, kemudian dikasih stigma begini, mereka akan jadi oh ya udah gue begini. Aku setuju banget sih Pak. Itu bahaya. Iya, gitu. betul. Dengan ya adanya stigma-stigma yang lagi viral ini kan, Betul. yang kurang kompeten lah kita ngomongnya ya. Kira-kira Anya sama Ilham merasa keserang nggak sih? Maksudnya ini itu penting gimana gitu? Kalau aku sendiri sih memang agak sedikit terganggu ya dengan stigma-stigma itu gitu. Padahal nggak semua Gen Z seperti itu. Balik lagi ke diri kita seperti apa gitu kan. Jadi ya mungkin kalau cara aku ya untuk menunjukkan bahwa Gen Z itu nggak kayak gitu kok. Ya tunjukkan aja sama orang lain kalau. Ya betul, tunjukin. Iya, tunjukin kalau kita tuh inisiatif, kita kreatif, kita bisa jalin banyak relasi gitu kan. Kita profesional ya tanpa harus nanggepin hal-hal yang kayak gitu gitu dengan ya menunjukkan ke orang lain gitu. Malah bikin down ya kalau gitu. Iya, malah bikin down kalau misalkan kita terlalu memikirkan. Iya, ngeratapin hal itu kayak bener gak sih? Gitu Emang iya. Terus kayak cari validasi lagi dari diri kita. Malah makin kayak banyak banget yang dipikirin kalut sendiri kan. Yes. Jadi mental health malah makin keserang. Betul. Gitu. Malah jadi drop nanti ya. Betul. Iya, betul. Jadi nggak punya semangat, nggak punya motivasi. Betul. Oke, ini udah 37 menit. Sebagai closing, wish-nya sebagai generasi Gen Z terhadap orang-orang gitu ya, atau generasi-generasi yang lain yang bikin kayak gitu survei tentang Gen Z begini ini begitu gitu kan. Dan pesan terhadap Gen Z itu sendiri harusnya gimana bersikap gitu loh. Ini penting gitu karena saya ngelihatnya khawatirnya lebih ke stigma dan itu akan berbahaya untuk mental health. Dan bayangin nggak cuma 1-2 orang, satu generasi, lo bayangin aja tuh, satu generasi akan dibuat seperti itu, akan berbahaya buat kedepannya generasi berikutnya gitu, keberlangsungan kehidupan sosial itu bahaya. Nah, pesannya apa nih terhadap generasi di atas sama generasi di Apa ya? Gen Z ini penerus bangsa nih. Generasi emas. Generasi emas. Gimana coba itu? Apanya? pesannya? Pada saya sih jalanin aja ya. Jalanin aja. Iya. Cuekin aja lah orang mau bilang apa di dunia sosial. Biar aja Iya. yang lihat gue nanti ya seperti apa. Iya betul. Hasil kan di akhir. Membuktikan berarti Iya. wah nggak seperti itu. Betul. Kalau dari aku mulai dari rumah kayaknya ya harus dimulai dari rumah pembuktian itu. Benar nggak? Betul. Ya, kalau misalkan dari aku sih memang umur Gen Z itu kan memang erat kaitannya kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar quarter life crisis yang mana kita itu mencari jati diri gitu di umur 20-an kan kayak early 20s itu kita mencari jati diri terus juga banyak mau coba hal baru, pengalaman baru gitu kan. Itu waktunya kita untuk explore. Kalau menurut aku sih untuk Gen Z jangan terlalu banyak overthinking, explore semua hal gitu ya. Tunjukin kalau kita kreatif, kita inovatif, kita bisa istilahnya nggak seperti stigma-stigma yang beredar gitu. Dengan menunjukkan kalau kita ya seperti ini loh gitu. Jadi ya itu tadi sih
jangan takut untuk mencoba hal baru sih. Iya, kalau betul, menurut betul. aku. Yes. Betul. Oke. Berarti Genji siap masuk di perusahaan-perusahaan besar ya. Siap, pastinya Iya harus dong. ya. Harus. Harus semangat. Harus. Nanti mundur Wir. Bener ya. Enggak gitu. Genji juga mau lewat. sih. Ya, jawabannya sih bijaksana banget. Iya. Artinya Jadi sekarang ya Genji nggak usah bukan mikirin. overthinking. Udah beda ya Pak. Hah? Udah Nah beda itu nih. nanti akan kita Iya. bahas Hmm. sendiri lah. Betul. Kita bahas sendiri. Itu menarik banget tuh overthinking, dan itu bukan apa ya, fenomena yang hanya terjadi di Gen Z. Baru terjadi. Baru Baru juga dari dulu Dari juga dulu. terjadi kok Iya, gitu. iya, Tapi itu yang kadang orang menurut saya terjebak dengan definisi itu sendiri gitu. Kadang orang worry, misalnya ada orang tua lihat anaknya duduk di kursi kayak gitu gitu. Terus berdiri. Betul betul. Jangan itu tuh nanti Iya. jatuh gitu. Terus kata orang, ngapain sih lu overthinking banget Iya. gitu. Nah, Iya, overthinking apa iya. bukan tuh? Iya betul. Karena sesuatu yang belum terjadi dia jatuh apa enggak kan? Iya, menurut kamu overthinking bukan? Overthinking itu. Begitu. Iya. Tapi mungkin nggak dia jatuh. Mungkin. Mungkin. Iya. Bukannya itu lebih Itu maksudnya Lebih overthinking kayak atau kekhawatiran dia. Kekhawatiran sih. Iya, so apakah itu layak disebut overthinking? Mungkin kalau overthinking menurut aku lebih ke yang aduh. Nggak usah dibahas. Nggak usah Nanti kita bahas di Oke. 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 Gitu. Apa namanya? Reelsnya. Pancingan. Oke, sudah 42 menit. Thank you banget sharingnya. Ya, makasih. Berharap sih nanti nextnya bisa ngobrol lagi tentang banyak hal yang menarik tentang Gen Z sebenarnya, daripada ngomongin negatifnya. Sesi ini sih lebih pengen menyadarkan saya terutama, atau kita semua atau semua generasi yang non Gen Z, nggak usah terlalu mikirin Gen Z itu gini-gini ya. Ya semua generasi juga begitu waktu kita Iya. lahir, misalnya X gitu ya. Baby boomer juga akan ngelihat kita kayak orang aneh gitu kan. Iya, Gitu. iya. Tapi so far fine-fine aja, nggak ada masalah apa-apa gitu kan. So ngapain dipikirin gitu kan. Gitu. Oke. Sekali lagi thank you Ya, Pak. sharingnya, Makasih, pembahasannya. Pak. Nah. Sampai ketemu lagi di next episode di podcast Orange dan Thank you. Makasih. Let's move to the future.